Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam podcast Amin, Alkitab Menjelaskan. Kali ini di episode yang ke-10, Alkitab Menjelaskan akan membahas, akan menerangkan, menjelaskan tentang topik bolehkah makan darah. Itu yang akan saya sampaikan dalam kesempatan Amin, Alkitab Menjelaskan di episode ke-10. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai dengan satu pertanyaan. Apakah ada larangan di Alkitab untuk makan darah? Emang dilarang gitu? Emang Alkitab melarang gitu untuk makan darah? Ada beberapa orang yang nggak enak kalau makanan atau masakan itu nggak pakai darah. Tapi kalau dimasak campur darah, itu rasanya lebih maknyus. Ada juga makanan yang kalau saya tidak keliru namanya marus ya. Nah, marus itu khusus darah. Nggak tahu saya bagaimana diolahnya apa. Nah, itu dimakan. Nah, boleh nggak makan darah? Apa kata Alkitab? Baik. Kita lihat di Perjanjian Lama. Alkitab menjelaskan bahwa dalam Kejadian 9 ayat 4 ada tertulis sebagai berikut. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Oke. Jadi di kitab Kejadian sudah ada larangan jangan kamu makan. Apa itu yang jangan dimakan? Darah. Darah yaitu daging yang masih ada nyawanya, yakni darah. Jangan dimakan. Oke, itu yang pertama. Larangan untuk makan darah. Yang kedua, terdapat dalam Imamat pasal 17 ayat 10 dan ayat 12. Imamat 17 ayat 10 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi ada dua, bangsa Israel dan orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Yang makan darah apapun juga. Ya, darah burung, darah kambing, darah sapi, apa aja hewan yang ada darahnya, ya semua hewan pasti ada darah ya. Nggak tahu semut ada darahnya nggak ya? Nggak tahu, itu biarlah peneliti, bukan urusan kita. Pokoknya semua yang makan darah apapun juga, ya makan darah apapun juga, aku sendiri Allah akan menentang dia. Nggak main-main ya. Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Wow, luar biasa. Ini peringatan ini. Orang-orang yang makan darah, yang dilarang itu, tapi dilakukan, maka Allah sendiri akan menentang orang yang makan darah, dan Allah akan melenyapkan orang yang makan darah di tengah-tengah bangsanya. Wow. Kemudian ayat 12 dari Imamat pasal 17 tadi. Isinya begini. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel. Ini firman Allah kepada orang Israel. Seorang pun di antaramu, satu pun orang Israel tidak boleh, gitu ya. Seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Mau di laptop saya udah saya bold itu. Ya. Seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Enggak boleh. Tidak boleh. Dilarang untuk makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Nggak boleh. Orang Israel satu pun nggak boleh makan darah. Dan orang asing pun yang tinggal di tengah-tengah mereka itu tidak boleh makan darah. Terakhir, di Ulangan 12 ayat 23. Di Ulangan 12:23 Alkitab menjelaskan, janganlah engkau memakan darah. Sebab darah itulah nyawa. Nah, saya sudah kutip ada 3 ayat dari Perjanjian Lama yang melarang untuk makan darah. Terus ada yang iseng bilang, itu kan tuh orang Israel, saya bukan orang Israel. Kalau Alkitab ini untuk orang Israel, jadi kita nggak ikut Alkitab. Ya, jadi jangan ngeles seperti itu. Ada lagi yang ngeles. Itu kan di Perjanjian Baru. Itu kan di Perjanjian Lama. Bagaimana kalau di Perjanjian Baru?
Jangan-jangan udah gak berlaku lagi tuh. Perjanjian baru ada lagi aturan yang baru. Nah, kita buka ya di Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri. Saya garis bawahi ya. Supaya mereka menjauhkan diri. 1. Dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. 2. Dari percabulan. 3. Dan dari binatang yang mati dicekik. 4. Dan dari darah. Harus menjauhkan diri dari 4 hal itu. Alias tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan atau dilarang. Dilarang makan makanan yang telah dicemarkan berhala, dilarang percabulan, dilarang daging binatang yang mati dicekik, dan dilarang untuk makan darah. Ada satu ayat lagi dari Kisah Para Rasul 15, kalau ini ayat 20, satu ayat lagi ayat 29, isinya kurang lebih sama. Nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Saya tidak baca karena isinya kurang lebih sama. Kisah Para Rasul 15 ayat 20 dan 29. Isinya kurang lebih sama. Harus menjauhkan diri dari 4 hal itu. Salah satu diantaranya adalah darah. Jelas ya? Perjanjian lama maupun perjanjian baru melarang orang-orang percaya, kita orang Kristen, untuk makan darah. Dilarang. Jadi kembali pada pertanyaan pertama, apakah Alkitab ada diatur mengenai melarang makan darah? Ada. Ya, ada. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Kenapa makan darah dilarang? Kenapa dilarang makan darah? Sama aja ya. Ini dia jawabannya. Kita menjelaskan dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Tadi kita baca ayat 10, sekarang ayat 11. Imamat 17 ayat 11, Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Kenapa dilarang? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ternyata nyawa makhluk itu bukan ada di kakinya gitu ya. Bukan ada di jantungnya, bukan ada di paru-parunya, bukan ada di organ-organ vital lainnya, lever, ginjal. Tapi nyawa itu ada di dalam darahnya. Ya. Di dalam darah itu ada nyawa. Karena itu Alkitab melarang untuk makan darah. Ya, di dalam darah ada nyawa. Jadi kita nggak boleh makan nyawa. Ya. Darah itu bukan sekedar benda, tapi ada nyawa di dalamnya. Orang yang kehilangan banyak darah atau hewan yang kehilangan banyak darah pasti meninggal, pasti mati. Ya, tanpa darah tidak ada kehidupan. Makanya ada transfusi darah supaya darah itu cukup dalam jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa mempertahankan hidupnya. Ya, oke, itu tadi kenapa dilarang? Karena dalam darah ada nyawa. Kemudian kita lihat juga Ibrani 9 ayat 22. Dalam Ibrani 9 ayat 22 Alkitab menjelaskan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat itu dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi darah itu bukan makanan, tapi darah itu adalah untuk penumpahan darah dalam rangka pengampunan. Jadi kalau zaman di perjanjian lama bangsa Israel, kalau mereka melakukan kesalahan harus ada penumpahan darah, darahnya darah hewan untuk pengampunan dosa. Ya. Kemudian Matius 26 ayat 28. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Nah, kalau di zaman bangsa Israel dulu, darah hewan dipakai untuk pengampunan dosa. Tapi di perjanjian baru, darah Yesus sendiri yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Nanti di bagian akhir kita akan bahas bagian kelima. Ya, kenapa harus darah Yesus? Kenapa nggak bisa darah sapi? Kenapa nggak bisa darah domba? Kenapa nggak bisa darah kambing? Ya, atau darah gajah ya biar gede sekalian. Kenapa? Nanti bagian kelima. Ya, darah hewan untuk pengampunan dosa, darah Yesus, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah itu digunakan untuk penebusan dan pengampunan dosa. Perdamaian antara Allah dengan manusia. Dibutuhkan darah. Jadi nggak dibutuhkan daging, ya nggak dibutuhkan buah-buahan, gitu ya. Tapi yang dibutuhkan adalah darah. Kemudian kita baca lagi di Kejadian 9 ayat 4 tadi sudah ada tertulis, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, kenapa tidak boleh makan darah? Itu pertanyaan yang kedua kan? Pertama, dilarang makan darah. Yang kedua, kenapa dilarang? Sebab darah, nyawa adalah milik Allah. Bukan milik manusia yang bisa dikonsumsi atau diapa-apain semaunya manusia. Nggak boleh. Ya, nyawa yang terdapat dalam darah itu adalah miliknya Allah. Jadi kalau boleh pakai kata suka-sukanya, ya itu suka-sukanya Allah, Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Kita mau acak-acak itu darah, kita mau iniin darah gitu ya. Kita mau makan, kita mau masak, kita mau apain itu suka-suka kita, nggak boleh. Itu miliknya Allah. Jadi harus kita hargai, harus kita hormati, karena di dalam darah ada nyawa, dan nyawa itu miliknya Tuhan. Ingat ya, Ayub ketika iblis datang, nah kemudian Allah berkata, silakan kamu mau ngapain, tapi ingat sayangkan nyawanya, kan nyawa itu milik Tuhan, bukan milik iblis. Ya, oke. Pertanyaan ketiga, apa akibatnya bila manusia tetap ngotot makan darah? Yang pertama sudah dijelaskan bahwa di dalam Alkitab ada larangan makan darah. Kedua, sudah dijelaskan kenapa nggak boleh makan darah. Karena di dalam darah ada nyawa. Dan nyawa itu miliknya Allah, milik Tuhan. Dan sudah sekali dilarang ya udah. Nggak usah lagi tanya ini, tanya itu, apa segala macam. Dilarang mencuri. Jangan lagi tanya kenapa nggak boleh mencuri gitu ya. Dilarang membunuh. Kenapa nggak boleh membunuh? Apa alasannya? Bisa keluar alasan kenapa nggak boleh mencuri, dan kenapa tidak boleh membunuh. Tapi bukan karena alasan makanya kita tidak mencuri atau tidak membunuh, bukan. Tapi karena ada larangan, itu dia. Jadi ada orang yang mengerti atau tidak mengerti, nggak penting. Yang penting saya memang tidak mau membunuh, dan saya tidak mau mencuri, saya tidak mau memfitnah, saya tidak mau melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah udah. Kenapa kamu bisa begitu? Emang kamu paham itu? Saya nggak peduli mau paham atau tidak paham. Sekali itu dilarang, ya sudah saya patuh. Nah, sekarang ada orang yang sudah tahu bahwa itu dilarang, sudah tahu juga kenapa dilarang, tapi tetap melanggar, tetap makan darah. Nah, orang-orang yang seperti itu, maaf kalau saya memakai atau menggunakan kata ini, bandel, ya. Tetap bandel, tetap menentang, tetap nggak percaya bahwa nggak boleh makan darah, tetap anggap remeh larangan itu, dan tidak peduli dengan larangan itu. Nah, untuk orang-orang seperti itu yang tetap makan darah, apa akibatnya? Nah, oke. Pertama, setiap pelanggaran terhadap perintah Allah adalah dosa. Jadi kalau melanggar perintah Allah, dosa. Ya. Kita baca Yeremia 40 ayat 3. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya,
Nah, jadi dosa adalah tidak mendengarkan suara Tuhan. Didengar gak mau, apalagi dilaksanakan, gak mau dia. Tapi ada juga orang yang dengar suara Tuhan, tapi setelah itu bilang, saya abaikan, saya gak peduli. Suara Tuhan suruh A, saya tetap lakukan B. Suara Tuhan suruh ke kiri, saya ambil tetap ke kanan. Suara Tuhan bilang jangan, saya tetap melakukan. Nah, itu disebut dosa, yaitu tidak mendengarkan suara Tuhan. Yeremia 44 ayat 23 bunyinya sebagai berikut. Kamu telah berdosa kepada Tuhan. Nah, kenapa berdosa kepada Tuhan? Tidak mendengarkan suaranya Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Nah, itu dosa adalah segala tindakan yang tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mengikuti Tauratnya, tidak mengikuti ketetapannya, tidak mengikuti peraturannya, itu dosa. Ada lagi yang nanya, kalau dosa akibatnya apa? Ya, kita udah belajar tentang surga dan neraka. Minggu lalu ya, kita udah bahas tentang neraka. Apa akibatnya bila berdosa? Roma 8 ayat 23 isinya, upah dosa ialah maut, mati, dan matinya kekal. Dan tempatnya di mana? Di neraka. Ya, api yang tak terpadamkan, tempat penyiksaan selama-lamanya. Ya. Kita baca lagi Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa, ya, jadi tadi orang yang makan darah itu orang berdosa karena dia melanggar perintah Allah. Orang yang berdosa dikejar oleh malapetaka. Jadi pertanyaan ketiga, apa akibatnya bila manusia tetap makan darah? Akibatnya dia berdosa. Dosa itu adalah setiap pelanggaran, tidak dengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan perintah Tuhan. Dan upah dosa, Roma 6 ayat 23, dosa upahnya adalah maut, kematian. Kematian untuk selama-lamanya. Tempatnya mana? Di neraka. Jadi orang yang makan darah karena dia tidak taat pada perintah Allah, masuk. Nah, itu. Tahu ya, masuknya kemana ya? Jadi pilihan ada pada kita. Mau taat atau mau mengabaikan? Tidak taat. Ya, taat. Sudah tahu tempatnya di mana? Tidak taat. Tahu tempatnya di mana. Pilihan ada di tangan kita. Mau makan darah, ini akibatnya. Kalau tidak makan darah, ini akibat. Kita baca lagi Amsal 13. Oh tadi ya sudah Amsal 13 ayat 21, orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Kan gak enak kan dikejar-kejar oleh malapetaka kan. Kita kejar-kejar berkat kan. Kita kejar-kejar rezeki. Di belakang kita dikejar-kejar sama malapetaka. Kecelakaan. Segala hal yang buruk. Ya. Kan tidak enak. Mau gitu rezeki dapat tapi juga malapetaka dapat. Rezeki besar, malapetakannya pun besar. Ya, gak mau. Mau rezekinya tapi gak mau malapetaka. Caranya gampang. Taat aja pada perintah Allah. Jangan lawan. Ya, jangan tentang perintah Allah. Oke, Imamat 17 ayat 10. Imamat 17 ayat 10. Nah, kita menjelaskan. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tadi udah kita baca di atas, tapi ini mempertegas. Tidak hanya jangan makan darah, tapi dipertegas. Allah sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi ini relevansinya dengan pertanyaan, apa akibatnya kalau orang makan darah? Tuh ditentang oleh Allah. Mau berani musuhan dengan Tuhan? Bahaya, bahaya, bahaya. Kita harus jadi anak Tuhan yang ikut Tuhan dan turut apa yang perintahnya sampaikan, kita lakukan. Dan kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Dia Bapa, kita anak. Kita hidup bersama dengan dia. Maka ada perlindungan, ada penyertaan, ada berkat yang menyertai kita. Kalau kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Tapi sekali kita berlawanan, bermusuhan dengan Allah, celaka itu.
Celaka yang paling celaka adalah ketika kita berani satu meninggalkan Tuhan, apalagi melawan perintah Tuhan. Kita jadi musuh Tuhan, kita jadi menentang Tuhan. Bahaya, dilenyapkan, ya, dilenyapkan. Oke. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan keempat. Ada ayat yang isinya kurang lebih semua makanan itu halal. Bagaimana itu? Bagaimana dengan ayat ini? Kan semua makanan itu halal. Kenapa ada makanan yang diharamkan? Yaitu darah, yang tidak boleh, yang dilarang. Oke, memang ada di Markus 7 ayat 18 sampai 23. Ya. Saya hanya kutip satu ayat saja di ayat 19. Bunyinya begini. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke dalam jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Nah, ia di situ huruf besar. Jadi Tuhan Yesus mengatakan semua makanan halal. Nah, ini Yesus sendiri loh yang ngomong semua makanan itu halal. Kenapa makan babi? Makan darah haram, tidak halal. Kenapa dilarang? Berani nentang perintah Yesus, ucapan Yesus. Oh, ini merasa di atas angin nih yang makan darah, ya. Karena ada ayatnya di Markus 7 ayat 19. Ayo, gimana? Ayat tersebut bicara tentang makanan, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan darah itu bukan makanan. Dan ada larangan yang jelas dan tegas untuk tidak boleh memakannya. Ya. Gak boleh makan karena itu juga bukan makanan. Tidak boleh. Jadi bedakan seluruh makanan halal. Iya, makan apa aja? Makan babi, ya, halal. Makan ikan, halal. Makan apa aja? Segala yang namanya makanan halal. Tapi khusus untuk darah tidak bisa dimasukkan ke ayat itu. Karena darah itu bukan makanan. Nanti di episode kesekian saya akan membahas topik bunuh diri. Apa kata Alkitab tentang orang yang bunuh diri? Masuk surga atau masuk neraka? Salah satu contohnya dia sengaja minum racun. Udah tahu kan? Kalau makan minum racun pasti mati, meninggal. Dia udah tahu itu dan dia tetap minum racun itu. Nah, nanti ditanya, emang ada larangan minum racun? Ya. Ya, racun kan bukan untuk makanan, bukan untuk minuman. Namanya racun, bisa berakibat buruk dan membawa kematian. Tapi itu nanti ya, kita bahasnya di episode yang akan datang. Kita ini ada di episode ke-10. Mungkin ke-12 atau ke-13 nanti kita akan bahas topik tentang bunuh diri. Ya, oke. Jadi apa yang tertulis dari Markus 7 ayat 19 bahwa semua makanan halal, ya, tapi darah itu bukan makanan. Dan untuk darah sendiri sudah ada larangan untuk dimakan. Jadi selesai. Gak bisa kita berdalih-dalih, ya, untuk tetap mengatakan makan darah itu halal. Itu kan kata kita. Kata Tuhan, kata Alkitab tidak. Jadi mana yang mau kita ikuti? Kalau manusia kan hanya memikirkan yang enak-enak aja bagi dia. Sekarang orang Kristen kan hanya punya istri satu, suami satu. Kalau ditanya, jujur nih jawab, laki-laki umumnya, mau gak punya istri lebih dari satu? Mungkin ada yang, walaupun gak mayoritas, pasti ada yang bilang, iya kalau dibolehin mau. Tapi dia lihat dulu istrinya ada gak gitu ya. Kalau istrinya ada gak berani dia ngomong gitu. Kalau bisa, kalau boleh mau, tapi karena nggak boleh ya udah. Nah jadi nggak boleh keinginannya manusia. Inginnya makan darah, karena darah itu begini-begini. Tapi Tuhan bilang tidak boleh, ya ikuti aja lah, ikuti aja. Ya.
Nah, itu mengenai makanan di Markus 17. Markus 7 ya, ayat 19. Nah, sekarang ada satu ayat lagi. 1 Korintus 6 ayat 12. Bunyinya sebagai berikut. Segala sesuatu halal bagiku. Nah, tuh. Segala sesuatu halal bagiku. Ayo, gimana? Nah, tadi makanan. Ya, oke lah. Darah bukan makanan dan sudah dilarang secara khusus untuk dimakan. Oke, tapi ini segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Oke, ambil aja, penggal aja ayat-ayatnya, yaitu segala sesuatu halal bagiku. Nah, bagaimana? Halal, makan darah juga halal. Segala sesuatu. Bapak Ibu, kata segala sesuatu jangan ditafsirkan semaunya, seenaknya. Ya, nggak boleh. Kalau kita bisa tafsirkan itu semau kita, seenak kita, maka nanti segala sesuatu halal berarti mencuri juga halal dong. Membunuh halal dong. Berzina halal dong. Kan segala sesuatu halal. Ya nggak bisa. Segala sesuatu sudah dilarang jelas, nggak usah dipertanyakan lagi. Segala sesuatunya halal, kita lihat segala sesuatu itu yang pertama bukan tafsirnya semau kita. Satu. Yang kedua, bukan tafsirnya menerabas semua larangan-larangan yang sudah ada. Hanya gara-gara ada kalimat sesuatu itu halal bagiku. Enggak. Dengan kata lain mungkin beginilah. Di Indonesia ini apapun yang kita lakukan boleh-boleh aja. Sepanjang tidak melanggar hukum. Nah, kita lihat. Ada nggak hukum pidana kita tentang dilarang mencuri? Ada. Ya, 362 KUHP. Ada nggak dilarang membunuh? Ada. Dilarang membunuh, apalagi dengan perencanaan. Ya, 338, 340 KUHP. Dan dilarang-larang lagi yang lainnya. Ya. Memfitnah lah, menyiksa lah, macam-macam. Ada larangannya. Jadi kita di Indonesia ini boleh lakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Bernapas boleh? Boleh. Nggak ada melarang untuk bernapas. Berdagang boleh? Boleh. Asal tidak curang. Nah. Jadi nggak boleh ya ayat itu kita tafsirkan semau kita. Hanya untuk kepentingan kita. Enggak. Makanya jangan menafsirkan ayat semaunya, baik karena kepentingan ataupun karena ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan nanti menuntun kepada kesalahan. Kesalahan menuntun kepada dosa. Jadi kalau ada ayat yang kita nggak ngerti, tanya pada orang mengerti. Saya pun nggak semua ayat saya ngerti. Saya harus akui. Seperti yang saya bilang di episode yang lalu, saya bukan teolog. Saya bukan pengajar Alkitab. Saya bukan orang yang sangat menguasai Alkitab. Belajar Alkitab belasan puluhan tahun. Mendalaminya. Enggak. Karena Amin ini Alkitab menjelaskan. Awalnya saya rancang adalah untuk saya host dan ada narasumber. Para hamba-hamba Tuhan. Tapi karena kesulitan untuk mendapatkan narasumber. Begitu banyak saya hubungi. Responnya sangat minim. Bahkan tidak ada respon sama sekali. Untuk bilang tidak pun tidak. Ya sudah. Tuhan bilang kamu yang jadi narasumber. Jadilah sudah sekian episode ini saya yang cari bahannya, belajar bahannya dan kemudian saya sajikan. Ya. Jangan menafsirkan ayat semaunya, seenaknya. Di segala sesuatu yang sudah jelas ada larangannya, ada aturannya, jangan lakukan. Ya, jangan dilakukan. Terakhir, pertanyaan kelima. Pak Yunus, apa perbedaan darah hewan dengan darah Yesus? Sama-sama darah. Ya, oke, singkat saja. Darah hewan itu untuk menutupi dosa, pengampunan dosa, sifatnya hanya sementara, tidak permanen. Kita baca di Imamat 16 ayat 34. Isinya begini. Supaya sekali setahun, ingat, sekali setahun, setahun sekali, diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Waktunya terbatas. Sekali setahun. Setelah itu kalau ada dosa harus bikin lagi pendamaian lagi dengan darah. Ya, setahun.
Kemudian Ibrani 10 ayat 1 dan 4. Ya. Darah hewan itu untuk pengampunan dosa dan sifatnya tetap tidak permanen. Ibrani 10 ayat 1 dan 4. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Nah, untuk dihapus dan itu sifatnya selamanya tidak mungkin. Kalau untuk sementara boleh darah hewan, ya. Mau lembu jantan atau mau domba jantan bisa. Itu hanya setahun sekali. Nah, untuk selamanya bagaimana? Harus ada darah yang tidak berdosa. Darah manusia yang tidak berdosa, di mana darahnya ditumpahkan untuk penghapus dosa. Nah, karena itulah Yohanes 1 ayat 14. Alkitab menjelaskan, firman itu telah menjadi manusia. Yesus, Tuhan, lahir sebagai manusia. Dia tidak berdosa dan darahnya layak untuk penebusan dosa. Darah Yesus yang bisa menebus dosa manusia dan itu berlaku selamanya. Jadi gak hanya setahun, 10 tahun, nanti darah Yesus cucikan lagi, 10 tahun lagi darahnya sucikan lagi. Cukup satu kali mengaku dosa kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita hidup di dalam anugerahnya, karunia-Nya, dan berjalan dengan tuntunan firman-Nya dan menjauhi semua larangannya. Simple. Ya. Jadi itulah bedanya darah Yesus dengan darah hewan. Berkaitan dengan tadi kita makan darah. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai sini dulu penjelasan Alkitab menjelaskan tentang topik bolehkah makan darah. Jelas, tegas, tidak boleh. Karena itu jangan lakukan. Orang-orang yang selama ini sudah melakukan, setelah dengarkan penjelasan yang diambil dari Alkitab, segera hentikan, jangan lagi makan darah. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mungkin aku selama ini tidak tahu, mungkin selama ini aku tidak sadar, atau aku tahu tapi aku bandel. Setelah aku tahu bahwa upah dosa adalah maut, bertentangan dengan perintah Tuhan adalah dosa, maka saya gak mau masuk ke dalam maut, dalam neraka. Saya minta ampun, dan karena itu saya tidak akan lagi lakukan pelanggaran makan darah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Minggu depan saya akan bahas topik, bolehkah menikah beda agama? Dia bilang boleh, gak apa-apa, nanti begini. Dia bilang tidak boleh. Oke, kita gak mau tahu kata ini, kata itu, tapi tetap amin. Alkitab menjelaskan boleh atau tidak menikah beda agama. Itu nanti di episode ke-11. Episode ke-10 ini adalah bolehkah makan darah? Jawabannya jelas dan tegas, tidak boleh. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa bantu kami dengan like, share, subscribe, supaya semakin banyak orang yang tahu, sadar, dan akhirnya meninggalkan kebiasaan yang buruk dan melakukan kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.